Ketiga, ada pendahuluan. Assalamualaikum, halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Fitri Hayri Lutfia dengan NIM A1B025-10103. Aku dari kelas C Prodi Manajemen Universitas Mataram dengan mata kuliah Bahasa Indonesia. Jadi pada video kali ini aku akan menjelaskan materi tentang karya ilmiah. Yuk, tanpa berlama-lama lagi, ayo kita mulai pembahasannya. Apa itu karya ilmiah? Karya ilmiah adalah tulisan yang dibuat berdasarkan hasil pengamatan, penelitian, atau kajian teori tertentu. Tulisan ini ditulis secara teratur, menggunakan fakta, teori, dan cara kerja ilmiah yang benar. Menurut Broto Wijoyo, karya ilmiah adalah tulisan yang membahas tentang ilmu pengetahuan dengan menyajikan fakta dan mengikuti langkah-langkah penulisan yang benar. Selanjutnya ada jenis-jenis karya ilmiah. Karya ilmiah mempunyai 3 jenis. Yang pertama yakni formal. Karya ilmiah yang ditulis menggunakan bahasa baku, struktur lengkap, dan sangat resmi. Contohnya yakni skripsi. Dan yang kedua ada karya ilmiah semi formal yang ditulis dengan bahasa yang lebih sederhana namun tetap mengikuti cara penulisan ilmiah. Contohnya itu adalah makalah. Dan yang ketiga ada karya ilmiah populer, ditulis dengan bahasa yang ringan agar mudah dipahami masyarakat umum. Contohnya artikel pada situs-situs online. Berikut tujuan penulisan karya ilmiah. Pertama, menambah wawasan dan pengetahuan. Kedua, menyajikan hasil penelitian secara objektif. Ketiga, melatih kemampuan berpikir kritis. Keempat, menjadi solusi untuk masalah tertentu. Kelima, menjadi sarana komunikasi ilmiah. Dan keempat, sebagai sarana persyaratan untuk menyelesaikan akademik seperti membuat skripsi, proposal, maupun makalah. Selanjutnya ada struktur karya ilmiah. Pertama, halaman judul. Kedua, abstrak. Ketiga, pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian. Keempat, penelitian. Keempat, ada kajian teoritis yang berisi landasan teori dan hipotesis. Kelima, ada metode penelitian. Keenam, ada pembahasan. Ketujuh, ada penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Delapan, ada daftar pustaka. Dan 9, ada lampiran. Selanjutnya ada ciri-ciri karya ilmiah. Pertama, reproduktif. Artinya, penelitian bisa dipahami atau diterima oleh pembaca. Kedua, tidak bias atau ambigu. Artinya, isi penelitian harus jelas, sesuai fakta dan tidak membuat pembaca menjadi bingung. Ketiga, tidak subjektif. Penulis harus menulis berdasarkan fakta, bukan berdasarkan pendapat saja. Keempat, menggunakan bahasa baku, bahasa yang resmi yang bisa dimengerti oleh semua orang. Kelima, sesuai dengan kaidah ilmiah. Penulisan harus mengikuti aturan ilmu pengetahuan, termasuk penggunaan istilah akademik. Keenam, dekoratif atau memiliki satu makna. Istilah yang digunakan harus memiliki makna yang jelas, supaya tidak terjadinya kesalahpahaman. 7. Kalimat efektif. Kalimat harus jelas, singkat, dan dapat dimengerti. Selanjutnya ada kaidah kebahasaan karya ilmiah. Pertama, penulisan karya ilmiah harus langsung ke inti pembahasan, tidak bertele-tele. Kedua, penulis harus menghindari kata atau kalimat yang bisa membuat pembaca menjadi bingung atau menimbulkan banyak arti. Ketiga, bahasa dalam karya ilmiah harus konsisten supaya maknanya jelas dan tidak berubah-ubah. Keempat, karya ilmiah harus memakai bahasa denotatif, yaitu kata yang maknanya jelas dan sesuai arti sebenarnya agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Kelima, kata baku harus digunakan dalam penulisan karya ilmiah karena tulisan ini termasuk dalam ranah formal. Keenam, selain kata baku, karya ilmiah juga memakai istilah-istilah khusus sesuai topik yang dibahas. Ketujuh, jika karya ilmiah membahas
bidang pendidikan, maka istilah yang berkaitan dengan dunia pendidikan akan sering digunakan. Kedelapan, karya ilmiah juga banyak menggunakan kata kerja mental seperti diduga, dianalisis, dan dipahami. Selanjutnya yang terakhir ada etika penulisan karya ilmiah. Etika penulisan karya ilmiah adalah aturan atau prinsip moral yang diikuti saat menulis karya ilmiah. Etika ini membuat tulisan menjadi jujur, objektif, bertanggung jawab, dan menghargai karya orang lain. Tanpa etika, karya ilmiah akan tidak dapat dipercaya. Tujuan etika penulisan karya ilmiah yakni menjaga agar tulisan tetap asli dan jujur, mencegah terjadinya plagiarisme, membuat pembaca percaya pada hasil penelitian, melindungi hak cipta orang lain, dan yang terakhir meningkatkan kualitas penelitian secara akademis. Adapun prinsip utama etika penulisan yakni pertama kejujuran, kedua ada objektivitas, ketiga ada ketelitian, keempat ada keterbukaan, kelima ada keadilan, dan keenam ada tanggung jawab. Nah, itu aja penjelasan tentang karya ilmiah dari aku. Aku ucapkan terima kasih karena telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.